Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona dari Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Masih dalam rangkaian materi transformasi Z, kali ini saya akan membahas materi tentang ROC atau Region of Convergence. ROC. Dalam transformasi Z, kita mentransformasi dari bentuk XN menjadi XZ dan pada saat itu akan ada yang namanya ROC. Jadi ROC ini selalu menyertai hasil dari transformasi Z. ROC sendiri, Region of Convergence sendiri, pada dasarnya adalah daerah pada bidang Z, di mana nilai dari deret Z transform, nilai dari deret transformasi Z itu memiliki nilai. Memiliki nilai di sini maknanya adalah bahwa nilai XZ itu mempunyai nilai. Ya, bisa 3, XZ bisa sama dengan 100, ini memiliki nilai. Bernilai. Sedangkan saat nanti XZ itu nilai sama dengan tak hingga atau XZ itu sama dengan minus tak hingga, ini yang disebut tidak memiliki nilai. Ini tidak bernilai, ya. Tidak bernilai. Sehingga ROC ini adalah daerah pada bidang Z, di mana nanti nilai XZ itu memiliki nilai. Memiliki nilai itu artinya ya ini ya, saya ulang lagi, ini memiliki nilai. ROC sendiri nanti akan digunakan untuk menentukan kestabilan sistem. Sistem terbagi dua secara umum, ada sistem kausal dan anti kausal. Teman-teman mestinya sudah paham masalah ini. Sistem yang stabil pada sistem kausal akan memenuhi dua syarat. Syarat 1 dan syarat 2. Syarat pertama adalah bahwa semua pol dari HZ, dari respon frekuensi, itu berada di dalam atau tepat berada pada lingkaran satuan. Lingkaran satuan sendiri adalah lingkaran yang dibuat dengan persamaan mutlak Z sama dengan 1, di mana mutlak Z sama dengan 1 itu kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, ini gambarnya kurang bagus ya. Sebentar. Ya, ini 1, ini min 1 di sininya, kemudian ini min 1 di sininya 1, begitu ya. Ini lingkaran mutlak Z sama dengan 1. Ini yang disebut dengan lingkaran satuan. Nah, nanti ada yang namanya pole dan zero, biasanya dinyatakan dengan pole itu seperti ini, zero itu dengan lingkaran begitu. Nah, di sini syaratnya adalah bahwa semua pole itu harus berada di dalam atau tepat berada pada lingkaran satuan. Jadi, ini contoh pole yang berada di dalam area lingkaran satuan. Dan ini adalah contoh pole yang berada tepat pada lingkaran satuan, sedangkan yang ini adalah contoh pole yang berada di luar lingkaran satuan. Dan syarat yang kedua adalah lingkaran satuan harus berada di dalam area ROC. Jadi teman-teman, ROC itu sebuah area. Area ini biasanya digambarkan dengan sebuah area yang misalnya seperti ini ya, seperti ini. Saya gambarkan. Nah, ini yang warna hitam ini adalah area ROC. Nah, lingkaran satuannya berada di dalam area ROC. Jadi ini akan membuat syarat yang ini terpenuhi. Lingkaran satuan berada di dalam area ROC. Lain halnya nanti ketika misalnya ROC-nya, katakanlah ROC-nya di sini, ya, di tengah-tengah. Nah, ini membuat syarat ROC berada di dalam lingkaran satuan berada dalam ROC ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena lingkaran satuannya yang ini itu tidak berada di area ROC. Semoga membantu ya, ini gambarnya. Nah, untuk sistem yang anti kausal, sistem disebut stabil jika pertama, semua pol HZ-nya berada di luar lingkaran satuan. Ini kebalikan dari sistem kausal ya. Sedangkan syarat yang kedua adalah lingkaran satuan berada di dalam area ROC. Jadi kalau teman-teman lihat, syarat yang kedua ini antara sistem kausal dan sistem anti kausal ini sama ya. Seperti itu. Jadi ROC dapat digunakan untuk menyatakan kestabilan sistem. Kita bahas ke contoh soal, teman-teman. Di sini ada
tentukan transformasi Z dari Xn sama dengan UN. UN sendiri teman-teman sudah paham harusnya bahwa UN ini ada sinyal yang khusus, sinyal yang umum dipakai dalam PSD ya, di mana nilainya akan mempunyai nilai 1 ya, mulai dari N sama dengan 0 dan bernilai 0 untuk N negatif. Nah, ini N negatif itu 0 semua. Nah, kita ingin menentukan berapa nilai XZ. Ingat lagi bahwa XZ tadi persamaannya adalah seperti ini, sehingga kita bisa turunkan dari berapa ya? Dari N sama dengan min 2, itu adalah Z pangkat min 2 dikali dengan X min 2 ditambah, ya ini dari tak hingga begitu ya. Untuk N sama dengan min 1, ini adalah Z pangkat min 1 dikali dengan X min 1 ditambah. Untuk N sama dengan 0, ini adalah Z pangkat min 0 dikali X 0 ditambah. Untuk N sama dengan 1, ini adalah Z pangkat min 1 dikali X1 ditambah Z pangkat min 2 ya, sorry, saya hapus dulu, dikali X2 dan seterusnya ya. Oh ya, ini mohon maaf ya, ini saya hapus ini bukan doen, ini UN. Oke. Nah, dari sini kalau teman-teman perhatikan hasilnya X min 2 ini 0 ya, X min 1 ini 0 ya, sedangkan X0 ini 1, X1 ini 1, X2 ini 1 dan seterusnya. Nah, sehingga ini Z pangkat 0 ini juga 1, ini adalah Z pangkat min 1, ini Z pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini nilainya adalah ya, ini kan begini ya, positif plus plus plus, ini 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 per Z ditambah 1 per Z kuadrat dan seterusnya ya. Soal ini bisa didekatkan, bisa diasumsikan sebagai deret geometri yang bentuknya adalah A plus AR plus AR kuadrat plus sekian, di mana hasilnya itu adalah A per 1 min R dengan syarat R harus lebih kecil, mutlak R ya, harus lebih kecil daripada 1. Sehingga dalam hal ini A adalah 1 ya. Kalau kita samakan, A ini akan mirip dengan si 1, kemudian R ini akan mirip seperti 1 per Z. Sehingga ini R itu sama dengan 1 per Z ya. Sehingga persamaan ini, XZ ini kita akan dapatkan, mohon maaf ya saya tarik ke atas, XZ ini akan sama dengan 1 per 1 min 1 per Z dengan syarat apa tadi? 1 per Z itu lebih kecil daripada 1. Kalau ini saya hapus dulu, kalau ini kita kalikan dengan Z per Z, maka hasilnya adalah sama dengan Z per Z min 1, seperti itu. Teman-teman bisa buktikan sendiri ya perhitungannya. Kemudian dengan syarat 1 per Z, mutlak 1 per Z kurang dari 1. Mutlak 1 per Z kurang dari 1 sendiri bisa kita turunkan lagi ya, dari 1 per Z itu kurang dari 1. Kalau kemudian Z-nya pindah ruas, maka ini 1 kurang dari Z.
atau Z lebih dari 1. Sehingga eh, rumus persamaan XZ nanti bisa dituliskan ya. XZ sama dengan Z per Z plus 1 dengan syarat mutlak Z harus lebih dari 1. Jadi ini adalah hasil akhir dari persamaan yang diminta. Ini hasil ketikannya ya. Jadi sama bahwa XZ itu sama dengan Z per Z min 1 dengan syarat 1 per Z kurang dari 1 atau Z mutlak Z harus lebih dari 1. Secara umum kita bisa membuat sebuah tabel untuk sinyal-sinyal tertentu, sinyal DON, sinyal UN, nanti sinyal A pangkat NUN, dan seterusnya. Hasil XZ-nya adalah seperti ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Saya hapus saja biar kelihatan, dan masing-masing sudah disertai dengan ROC-nya. Jadi ROC-nya ini untuk semua Z, ini untuk mutlak Z lebih dari 1, mutlak Z lebih dari A, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin seperti itu video untuk ROC. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, nama saya Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.